Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah. Let's start our class today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, Ibu mau memastikan kira-kira siapa ya yang hari ini murid Ibu tidak masuk ya? Hari ini hari Selasa tanggal 2 bulan 1 tahun 2021. Wah, tanggal cantik nih. Kira-kira ada yang ulang tahun hari ini? Oh, nggak ada ya, sayang sekali. Padahal Ibu sudah bawa surprise. Oke, yuk fokus. Jadi seperti biasa ya, nanti kalau Ibu panggil nama kalian silahkan mengangkat tangan sambil bilang present. Benar. Yuk, Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi. Oke. Leonardo Sodikin. Dita Leni Rafia. Sri Klaronika. Sugeng Dalu. Iya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Jumlahnya ada 15 siswa. Oke, good. Sekarang sebelum masuk materi hari ini, Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Yuk, berdiri. Iya, kita akan melakukan pemanasan sebelum benar-benar panas untuk menguasai materi hari ini. Iya, jadi pemanasan kali ini namanya Simon Says. Gunanya untuk melatih konsentrasi kalian, mengetes kalian apakah masih mengantuk atau sudah siap untuk menerima materi hari ini. Ya, jadi begini instruksinya, dengarkan ya. Permainan Simon Says itu yaitu kalian harus melakukan perintah jika perintah itu diikuti dengan awalan Simon Says. Nah, kalau tidak diawali dengan awalan Simon Says, kalian tidak perlu melakukan perintah tersebut. Contoh begini. Simon Says, angkat tangan. Turunkan tangan. Nah, itu tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena perintah turunkan tangan tidak diikuti dengan kata Simon Says. Simon Says, turunkan tangan. Nah, itu baru boleh. Begitu ya, sudah bisa dipahami? Yuk, sekarang konsentrasi. Dengarkan instruksi dari Bu Guru baik-baik. Kalau ada Simon Says, lakukan. Kalau tidak ada Simon Says, tidak usah dilakukan. Mengerti semuanya? Oke, yuk. Konsentrasi. Oh ya, satu lagi. Bu Guru akan memberikan instruksinya dengan bahasa Inggris. Biar kalian semua terbiasa. Selain itu juga bisa menambah vocabulary kalian. Soalnya kenapa? Karena nanti kalau kelas 12 ujian nasional bahasa Inggris soalnya pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Indonesia ya. Bisa dimengerti ya? Sambil mikir biar konsentrasi. Bisa dimulai sekarang. Simon Says, raise your hand. Simon Says, put your hand. Simon Says, apa? Belum. Simon Says, open your mouth. Close your mouth. Ya, siapa yang menutup mulut? Padahal nggak ada Simon Says, lainnya masih mangap-mangap itu. Iya, masih terbuka mulutnya. Yo, konsentrasi ya. Dita, jangan mengantuk. Simon Says, close your mouth. Simon Says, touch your table. Put your hands. Put your hands di mana? Nggak jelas ya Ibu ngasih perintahnya. Oke, ulangi sekali lagi. Simon Says, sit down. Simon Says, clap your hand. Iya, sudah bisa semuanya ya. Konsentrasi semua, sudah tidak mengantuk semua, sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Jadi, masih ingat nggak? Kira-kira minggu lalu kita sudah belajar apa? Iya, belajar tentang descriptive text. Kalau di buku bahasa Inggris kalian, babnya berjudul Let's Visit Niagara Falls.
Di descriptive text minggu lalu kita sudah belajar banyak mengenai vocabularies yang ada di teks deskriptif, kemudian mengubah kalimat aktif menjadi pasif, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, kalian diberi tugas untuk membuat paragraf teks deskriptif. Iya, sudah ya semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai announcement text. Yuk, apa? Siapa yang tahu di sini? Announcement text itu artinya apa? Iya, Sugeng silahkan. Announcement text artinya teks pengumuman. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang teks pengumuman. Nah, materi hari ini akan Ibu sampaikan menggunakan bahasa Inggris mix dengan bahasa Indonesia biar kalian paham dan biar kalian juga terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Sekarang sudah tidak mengantuk setelah permainan Simon Says tadi? Silahkan konsentrasi pada penjelasan Ibu. Nih, sudah ditulis semuanya di sini. Silahkan diperhatikan penjelasan dari Ibu. Yang belakang kelihatan tulisannya Ibu? Iya, Sri. Kelihatan Sri? Sugeng kelihatan ya? Iya, oke. Jadi coba kita ucapkan bersama-sama. Announcement. Apa? Iya, announcement. Apa arti announcement tadi? Pengumuman, betul. Lalu sebenarnya apa definisi dari announcement itu tadi? Nih, definition. An announcement is a written or spoken statement in public containing information about an event. Jadi, teks pengumuman itu berisi pernyataan secara tertulis maupun secara lisan yang ada di tempat umum berisi tentang sebuah informasi terkait agenda ataupun kegiatan. Tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa teks announcement itu? Fungsinya to give some information for people. Namanya pengumuman membuat informasi, berarti fungsinya untuk memberikan informasi. Benar. Kemudian generic structures of announcement. Struktur teks announcement itu memuat apa saja? Nih, Ibu baca, kalian yang mengartikan ya. Poin yang pertama, stating purpose. Purpose artinya ya, tujuan, pinter. Yang kedua, stating day and date. Apa day and date? Hari dan tanggal. Yang ketiga, stating place. Place artinya tempat. Dan yang terakhir, informing sender or writer or contact person. Orang yang bisa dihubungi, iya, contact person, CP biasa yang disingkatnya. Jadi itu ya, struktur dari teks announcement itu ada tujuannya. Apa tujuannya pengumuman itu dibuat? Kemudian day and date, place. Nah, kapan, di mana agenda itu akan dilaksanakan. Kemudian informing sender or contact person. Siapa orang yang bisa dikontak untuk dihubungi untuk informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini. Nah, itu. Sampai sini sudah paham? Sudah punya gambaran terkait bagaimana kira-kira teks announcement itu? Ya, jadi setelah kalian mendapatkan materi ini, diharapkan kalian semua mampu bekerja secara kelompok untuk membaca, memahami, dan mengerjakan soal terkait teks announcement. Dan yang terakhir, tentunya Ibu berharap kalian secara individu bisa menulis teks announcement dan mempresentasikannya di depan kelas. Iya, sudah ada gambaran sampai penjelasan Ibu yang tadi? Bisa dilanjut ya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu language features. Language features itu struktur bahasa yang biasa digunakan dalam teks announcement. Iya. Ada yang pertama simple present tense. Masih ingat rumusnya simple present tense? Iya, subjek plus verb 1 ketambahan ses plus objek. Yuk, siapa subjek yang tidak ketambahan ses? Iya, Ayu Dewi. Siapa Ayu Dewi itu? I, you, they,
we itu nggak ketambahan ses verbnya. Terus siapa subjek yang ketambahan ses? Iya, she, he, it. Pintar, hebat semua murid ibu guru. Terus yang kedua, simple future tense. Future artinya future kan masa mendatang, masa depan. Berarti masih akan dilakukan. Berarti apa tandanya simple future itu? Ini ada kata will yang artinya akan. Berarti rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. Itu ya. Ada dua tenses yang digunakan dalam text announcement. Yang pertama simple present, yang kedua simple future. Bisa dipahami? Oke, hebat anak-anak ibu guru semua. Nah, terus sebenarnya ada banyak sekali jenis teks pengumuman. Nah, yang ibu tulis di sini belum mencakup semuanya. Kalian bisa explore sebanyak-banyaknya di HP kalian, googling ketika main Twitter, Instagram, Facebook, cari contoh teks announcement, sudah banyak di situ ya. Ini yang pertama, public service announcement, pengumuman di tempat umum. Yang kedua, high school graduation. Graduation artinya apa? Ketika kalian kelas 3, itu namanya mau apa? Iya, mau lulus. Berarti high school graduation artinya kelulusan sekolah. Lanjut, yang ketiga, job announcement. Pengumuman ada lowongan pekerjaan. Keempat, promoting announcement. Promo, ada diskon di Matahari, di PCC, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, marriage and wedding announcement. Nah, ini belum semuanya ya. Kalau masih belum jelas, belum punya gambaran seperti apa sih sebenarnya text announcement itu? Contohnya kayak gimana? Kok definisinya sebanyak ini? Nah, ini ibu tampilkan slide tentang contoh-contoh text announcement yang semuanya insya Allah strukturnya sama, memuat tujuan, memuat day and date, memuat tempatnya, dan CP-nya siapa. Bisa dilihat sendiri. Sudah ada gambaran? Iya, alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya. Berarti nanti bisa ya kalau ibu kasih tugas untuk menulis text announcement. Oke, siap, alhamdulillah. Masih semangat? Masih konsentrasi? Kalau gitu, sekarang ibu minta kalian untuk bekerja secara kelompok untuk membaca dan memahami isi text announcement, kemudian mengerjakan soal. Bukan mengerjakan, lebih tepatnya menjawab soal terkait text announcement yang kalian baca. Jadi dengarkan dulu ya instruksinya. Ayo, Sugeng sama Leonardo, sudah ya diskusinya? Oke, nanti lagi ya. Sip. Jadi dalam satu kelas ini silahkan dibentuk menjadi 2 kelompok. Karena dalam satu kelas ada 15 siswa, berarti yang satu nanti 8 anak, yang satu 7 anak. Nah, biar lebih cepat, nanti silahkan kelompok dengan nomor absen genap bergabung dengan kelompok absen genap di sebelah sini, kemudian yang absen ganjil di sini. Bisa dipahami ya? Ini untuk pengelompokannya dulu, belum tugasnya. Bisa dipahami? Iya, kalau gitu silahkan sekarang dibentuk kelompoknya. Nanti kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, saya kasih tahu tugasnya seperti apa. Oke? Yuk, silahkan cepat. A few minutes later. Nah, sekarang sudah terbentuk menjadi 2 kelompok ya. Nah, selanjutnya dengarkan instruksi dari Miss Herwin ya. Jadi, setiap kelompok nanti akan mendapatkan text announcement yang berbeda. Tugas kalian yaitu membaca dan memahami isi text announcement yang kalian dapatkan. Selanjutnya, kelompok dari kelompok ganjil akan memberikan pertanyaan untuk kelompok genap. Pertanyaannya tentunya berkaitan dengan teks yang dibaca oleh kelompok genap. Begitu juga sebaliknya, kelompok genap akan memberikan pertanyaan untuk kelompok ganjil. Tentunya pertanyaannya berkaitan dengan teks announcement yang dibaca oleh kelompok ganjil. Nah, masing-masing anggota kelompok wajib
harus menjawab pertanyaan. Tidak boleh satu orang double menjawab pertanyaannya. Jadi semua kebagian pertanyaan dan harus menjawab. Nah, di sini kan ada 8 orang, di sini ada 7 orang. Berarti sini mengajukan 7 pertanyaan ke kelompok ganjil mengajukan 8 pertanyaan untuk kelompok genap. Begitu, bisa dipahami ya. Nanti untuk skornya, yang tidak bisa menjawab siapa, yang bisa menjawab siapa akan saya tulis di sini. Gitu ya, bisa dipahami? Nanti pemenangnya akan mendapatkan reward dari Miss Herwin. Apa rewardnya? Tunggu dulu sampai permainannya selesai. Bisa dipahami ya? Ya, jadi bisa saya bagikan. Nanti saya kasih waktu 5 atau 10 menit. Kelamaan nggak 10 menit? Oh, kelamaan. Ya udah, berarti 5 menit untuk membaca untuk membaca teks announcement. Kemudian setelah itu kita bergantian menjawab pertanyaan. Siapa yang duluan memberikan pertanyaan, silahkan nanti perwakilan untuk sweet batu gunting kertas, terserah bagaimana caranya. Begitu ya, bisa dipahami instruksi dari Miss Herwin? Oke, alhamdulillah. Yuk, bisa dengar sekarang. Silahkan. Yang ini untuk kelompok ganjil. Ya, bisa ya. Karena itu jarum panjang pada jam menunjukkan pada keempat, berarti nanti jarum jam menunjuk angka 5 itu sudah selesai. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan membaca dan memahami isi teks announcement masing-masing. A few moments later. Nah, sudah semua? Waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya pertanyaan. Saya ambil dulu kertas soalnya tadi, kertas teks announcement-nya tadi. Terima kasih. Sekarang selanjutnya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok lawan. Silahkan. Siapa perwakilan kelompok genap ataupun kelompok ganjil untuk sweet? Nanti yang menang berarti dia sebagai penanya pertama untuk kelompok lawannya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan sweet. Saya tulis dulu kelompoknya untuk scoring nanti. Kelompok genap, kelompok ganjil. Nah, sudah. Siapa pemenangnya? Oh iya, kelompok genap. Selamat. Ini ya soalnya soal untuk kelompok ganjil ya, kelompok genap. Silahkan masing-masing anak membacakan pertanyaan untuk kelompok ganjil. Kemudian masing-masing dari kelompok ganjil harus menjawab pertanyaan dari kelompok genap. Nanti benar salahnya, salahnya akan saya tulis di sini. Jadi nanti ketahuan siapa yang paling banyak salah. Yang paling sedikit salah berarti dia pemenangnya. Bisa dimulai sekarang? Oke, yuk silahkan kelompok genap. Gimana kelompok ganjil? Iya, benar. Sip. Lanjut. Ya, betul. Benar. Gimana? Kelompok ganjil? Gimana? Salah. Ayo, Sri, waktunya kamu menjawab dari pertanyaan kelompok genap. Gak bisa menjawab? Yo, dikasih waktu dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak bisa menjawab. Tetot, salah. Yuk, ini berapa anggotanya? 8 ya. Ya, kurang berapa? 3 pertanyaan lagi. Lanjut, kelompok genap silakan diberi pertanyaan. Betul. Iya, betul. Satu lagi pertanyaannya. Ayo, Sugeng, silakan dijawab. Waktu terus berjalan. 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Salahnya 3. Yuk, sekarang gantian kelompok ganjil. Silahkan beri pertanyaan. Ini kertasnya. Untuk kelompok genap. Silahkan ya. Kelompok genap, silahkan dijawab pertanyaan dari kelompok ganjil. Salah. Aduh, baru pertama salah jawabannya. Yuk, lanjut. Ya. Betul. Betul. Ayo, dijawab. 3, 2, 1. Gimana jawabannya? Benar apa salah? Salah. Aduh, sayang sekali. Ayo, ini saingan.
Iya. Kurang satu pertanyaan lagi. Iya, sip. Jadi dari hasil scoring berarti yang menang siapa? Betul, kelompok ganjil. Tepuk tangan semuanya. Kalian semuanya hebat. Nanti rewardnya tidak hanya untuk kelompok ganjil, tapi juga untuk kelompok genap, karena kalian semua sudah bekerja keras, bekerja sama secara kompak untuk menjawab dan sebelumnya memahami teks announcement yang ibu berikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Oke, jadi nanti akan ibu kasih reward traktiran es teh di kantinnya. Nanti ibu kasih uang ya untuk ketua kelas. Leonardo, silahkan nanti ditraktir teman-temannya. Oke, yuk. Nah, jangan pindah ke tempatnya masing-masing dulu. Tadi bawa buku tulis kan? Iya, jadi gimana? Seru nggak bermain sambil belajar kita hari ini? Alhamdulillah kalau seru. Tapi meskipun dengan bermain, kalian semua paham kan apa yang ibu jelaskan hari ini, materi kita hari ini? Iya, kalau gitu kesimpulannya kita hari ini belajar tentang apa? Belajar tentang pengumuman. Pengumuman bahasa Inggrisnya announcement. Coba sekali lagi bersama-sama. Hari ini kita telah belajar teks announcement. Betul, tadi poinnya sudah dijelaskan sama Bu Guru. Definisinya bahwa teks pengumuman itu berisi tentang informasi, tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang-orang. Kemudian generic structure dari announcement itu apa saja? Ada stating the purpose, terus day and date, benar. Dua lagi, apa yang satu? Place, dan yang satu lagi iya, informing sender or contact person. Betul. Terus ada apa lagi tadi? Iya, language features dalam text announcement menggunakan simple present dan simple future. Ya. Jadi itu tadi materi kita hari ini tentang text announcement. Gimana? Dari awal sampai akhir kita bermain games jigsaw dan menjawab pertanyaan tentang text announcement. Kira-kira masih ada yang bingung? Masih ada yang perlu ditanyakan? Atau sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas semuanya ya. Kalau begitu, ibu berikan ilustrasi. Nah, tugas kalian yaitu membuat teks announcement sesuai dengan ilustrasi yang telah ibu berikan, yang ibu bacakan ini nanti. Ya, gimana Leonardo? Ini tugasnya individu ya, karena yang kelompok sudah tadi membaca dan menjawab pertanyaan. Ya, kalian tadi bawa buku tulis masing-masing ya. Silahkan dicatat. Ibu bacakan, nanti kalau masih kurang jelas akan saya ulangi lagi, saya kirim ilustrasi ini ke grup WhatsApp kelas kami ya, kelas kita ya. Oke, yuk dengarkan baik-baik, dicatat. Imagine that you are the captain of your class. Imagine that you are the captain of your class. Sudah? Itu tadi titik ya. Lanjut. You just had a meeting with OSIS. Sudah? Lanjut. During the meeting, you took following notes. During the meeting, you took following notes. Use your notes to make an announcement to your classmates. Sudah? Jadi ceritanya kalian sedang rapat dengan OSIS, kemudian kalian mencatat beberapa poin penting dari musyawarah itu yang nantinya akan kalian buat pengumuman untuk teman-teman kalian di kelas, gitu ya. Silahkan dicatat poinnya. Poin yang pertama, 1. Trip to Borobudur Temple. Yang kedua, 3 days 4 nights. Dalam kurung, departing on 27 Oktober. Sudah ya? Number 3. Contribution 150.000 rupiah, including transportation, meals, and hotels. Iya, jangan ditulis 150.000 ya, 150.000 gitu aja. Including transportation, meals, and hotels. Poin terakhir, the last one.
confirmation by 20 October to the organizing committee either by email to ini formatnya email ya, OSIS SMA Terpadu @gmail.com or WhatsApp to ini nomor WhatsAppnya, silahkan ditulis 085502134. Tuh sudah ya. Jadi tugas kalian membuat pengumuman sesuai ilustrasi yang sudah ibu bacakan, yang sudah kalian catat di buku kalian masing-masing. Kalau sudah, minggu depan silahkan presentasi di depan kelas secara individu. Sebebas kalian, sekreasi kreatif kalian ya. Okay, I think enough for today. Thank you very much for your nice attention. Good learning environment. I hope that you will present your best presentation next week, yeah? So I think enough for today. Let's close our class today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.